Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Ananda. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, penulisan kalimat efektif. Disusun oleh saya sendiri, Fadli Ananda, NIM 202104300265. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Menurut STA, kalimat adalah deretan kata-kata yang memiliki arti lengkap. Kalimat memiliki ciri-ciri awal memakai huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Dari segi bentuk, kalimat adalah konstruksi sintaksis terbesar yang terdiri atas dua kata atau lebih. Pola dasar. Kalimat dasar adalah kalimat yang terdiri atas satu klausa atau satu klausa sama dengan S plus P kurung. Unsur-unsurnya lengkap, disusun unsur-unsurnya menurut urutan yang paling umum, tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran. Dengan kata lain, kalimat di sini diidentik dengan kalimat tunggal deklaratif. Deklaratif yang unsur-unsurnya paling lazim. Pola umumnya kalimat dasar dalam bahasa Indonesia dinyatakan sebagai berikut: subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan atau SPOK. Unsur-unsur kalimat. Kalimat minimal terdiri atas unsur subjek dan predikat. Kedua unsur kalimat ini merupakan unsur yang kehadirannya selalu wajib. Unsur kalimat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur wajib yang terdiri kalimat dibedakan menjadi unsur wajib yang terdiri atas kalimat konstituen, kalimat yang tidak dapat dihilangkan. Misalnya dalam kalimat, barangkali mereka menghadiri pertemuan itu kemarin sore. Bentuk mereka menghadiri pertemuan itu termasuk unsur wajib, sedangkan barangkali dan kemarin sore termasuk unsur tak wajib. 2. Unsur tak wajib. Unsur tak wajib terdiri atas konstituen, kalimat yang dapat dihilangkan seperti pada contoh sebelumnya. Kata berangkat dan kemarin sore termasuk dalam unsur tak wajib. Unsur-unsur kalimat subjek biasanya berupa nomina, frase nomina, klausa atau verba. Contoh, Rifka mengupas bawang merah. S nomina. Unsur-unsur kalimat pelengkap sering dicampur adukan dengan objek. Ada perbedaan antara objek dengan pelengkap, yaitu keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Contoh, dia memotong rambutnya di kamar. Pelengkap sering dicampur adukan dengan objek. Perbedaan objek dengan pelengkap. Objek perbedaan antara objek dengan pelengkap. Objek berwujud nomina atau klausa. Contoh, ia mempelajari matematika sedang pelengkap berwujud nomina, verba, adjektiva, frase, propisa atau klause. Contoh, ia belajar matematika. Objek berada langsung di belakang predikat. Contoh, ia membaca sebuah cerita, sedangkan pelengkap berada langsung di belakang sebuah cerita. Jika tidak O dan P dan O. Contoh, ia membaca adik sebuah cerita. Jenis-jenis kalimat. Berdasarkan bentuk sintaksinya, kalimat A, kalimat deklaratif, kalimat berisi contoh, ibu melihat kecelakaan di depan rumah. Kalimat imperatif, kalimat perintah, contoh, jangan membaca di tempat gelap. Kalimat integratif, kalimat tanya, contoh, dia sedang menunggu siapa. Kalimat ekslamatif, kalimat seru, interjeksi, contoh, amboi, indah sekali pemandangan di kota ini. Jenis nominal. Penggunaan kata dan kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pemikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang di dalam pikiran membaca atau penulis. Kalimat efektif juga merupakan kalimat yang padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat.
Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan dimaksud, mampu membuat proses penyampaian dan penerimaan yang berlangsung dengan sempurna. Penggunaan kata dan kalimat efektif. Kesepadaran suatu kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan contoh. Ahmad pulang bekerja ke daerah asalnya, Kalimantan Timur. Selain itu, kalimat efektif juga menggambarkan subjek, artinya adalah satu kalimat apabila subjek yang sama akan muncul kembali, cukup diwakilkan satu subjek saja. Contoh, Iqbal membeli seragam timnas Spanyol, kemudian Iqbal sekaligus membeli 10 bola sepak. Iqbal membeli seragam timnas Spanyol sekaligus bola sepak. Seperti itu. Penggunaan kata dan kalimat efektif. Kesatuan atau kepaduan berarti bahwa menyatakan dalam kalimat ini memiliki kepaduan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Ada dua yang perlu diperhatikan menciptakan kepaduan kalimat. A. Kalimat yang padu adalah kalimat yang tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. B. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang, predikat, kata kerja, dan objek penderita. Contoh, jurnal ini membahas tentang teknologi robotika sederhana. Makalah ini membahas teknologi robotika sederhana. Penggunaan kata dan kalimat efektif. Keterangan atau penegakan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat untuk membentuk penekanan dan suatu kalimat. Ada beberapa cara, yaitu sebagai berikut. Meletakkan kata yang tonjolkan di awal kalimat, membuat urutan kata yang bertahap, melakukan pengulangan kata, repetisi, melakukan pertentangan terhadap ide-ide yang dimunculkan, menggunakan partikel penegasan ia pun dan ke. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.